Perkenalkan, nama saya Redo Tanimbar. Nama aku Farah. Nama aku Anissa. Saya Bogi Nasution. Nama panjang? Ya, terserah. Nama Panggilan keluarga? sayang. Mau ngapain, Mas? Udut mas. Jen. Social distancing. Wait, Muhammad Alun Pratama ya, biasa dipanggil Lang, biasanya Alwin juga boleh. istilah new normal nggak? Ngerti? Pendapat Mbak Farah tentang new normal itu apa? New normal kan perubahan baru ya kayaknya. Tapi menurutku ya moga-moga memang ada perubahannya dari manusianya sama semua orang yang di dunia. Gimana ya mas ya? Kalau soal new normal sih, saya lebih ke kontra ya mas. Soalnya new normal itu malah lebih menghambat perekonomian dan pengembalian kenormalan masyarakat Indonesia. Ya gimana ya mas? Ya ada baiknya. Tapi kalau saya lihat dari sudut pandang saya lebih banyak ke buruknya sih kalau menurut saya. Taunya baru-baru ini karena memang baru dikejar-gencarkan mengenai tentang new normal gitu. Sebelumnya memang belum pernah dengar kata atau kalimat mungkin new normal. Baru-baru dengar ini sih new normal itu. Ya, Karena baru-baru ini tahu, jadi memang belum banyak sepengetahuan saya mengenai new normal. Tapi yang pasti ini terkait dengan COVID-19 atau virus corona gitu ya. Jadi memang sebelumnya dengan adanya anjuran pemerintah kita harus tetap di rumah, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun, keluar menggunakan masker, itu sudah kita lakukan selama ini. Nah, mungkin kalau menurut saya new normal ini adalah suatu gebrakan karena kita melihat perekonomian di Indonesia emang agak sedikit menurun. Jadi ini memunculkan normal bukan berarti terus semua kembali beraktivitas seperti biasa. Sebenarnya pendapat saya tentang new normal itu ada positif negatifnya. Menurut saya positifnya adalah bisa mengembalikan lagi ke ekonomi ataupun dampak-dampak negatif dari terjadinya pandemi yang saat ini sedang terjadi. Dan menurut saya negatifnya mungkin untuk pemutusan rantai COVID-nya nggak bakal selesai. Bisa jadi malah semakin bertambah karena new normal. Hal itu kita bertindak produktif. Seperti sebelum adanya COVID-19, tapi kita tetap melakukan kegiatan itu sekarang dengan protokol dari pemerintah yang sudah dianjurkan sebelumnya. Jadi kita tetap melakukan physical distancing, tetap memakai masker, mencuci tangan, dan itu sih menurutku kayaknya rata-rata orang udah pada tahu tentang new normal itu gimana. New normal tuh kayak ya kita kayak menjalani kehidupan biasanya, tapi kayak bedanya kita harus pakai masker, hand sanitizer, terus kayak harus jaga jarak dan lain-lain. menurut Masnya ada keuntungan dan kerugiannya nggak sih? Wah, kalau keuntungan sama kerugian pol mas, banyak kerugiannya ya daripada keuntungannya. Kalau saya bilang dari keuntungannya tuh nggak ada sama sekali ya mas. Kita lihat dari perekonomian masyarakat pun anjlok banget, terus kurva perekonomian Indonesia juga anjlok. Kita lihat kalau dari segi keuntungan tidak ada, tapi ada keuntungan satu untuk yang punya aplikasi Zoom, Asuh. Keuntungannya ya bisa di rumah terus gitu, nggak ke sekolah, nggak harus bangun pagi. Terus kerugiannya uang sangunya ya berkurang gitu. Kalau keuntungan dulu ya, keuntungannya ya pasti perekonomian mungkin agak sedikit naik karena orang-orang bisa kembali lagi beraktivitas ya, bisa kerja lagi, yang warungnya selama ini tutup juga buka lagi. Jadi kemungkinan bisa ada pemasukan dan pendapatan untuk orang-orang yang kerja seperti itu. Jadi mungkin yang UMKM selama ini tutup jadi buka lagi gitu. Nah, kalau untuk kerugian sendiri mungkin bukan kerugian sih, dampak negatifnya kemungkinan karena kita melihat warga atau masyarakat warga plus 62 gitu ya, yang
bisa dikatakan agak sedikit bandel. Mereka berpikiran bahwa kalau misalkan new normal ini dilakukan, di fix nih ya kan, fix diterapkan gitu. Takutnya mereka berpikir bahwa udah nih santai-santai, udah selesai nih pokoknya. Udah selesai, udah kita bisa kerja dan lain-lain. Tapi mereka belum paham dengan kata new normal itu bahwa kembali lagi yang tadi saya sudah jelaskan, tetap harus dengan aturan-aturan kesehatan yang dihimbau atau diperingatkan oleh pemerintah gitu. Dan memungkinkan juga kalau misalkan new normal ini diterapkan, karena juga melihat warganya yang kurang paham dengan ini dan bandel dan lain-lain, kemungkinan virus ini juga akan nyebar lagi. Ya balance sih antara keuntungan sama kerugian. Kalau kerugiannya mungkin dari keuangan, terus sandang pangannya juga lumayan susah, sama orang-orangnya tuh terlalu nggak tahu ya, antara lebih sama antusias tuh mungkin beda tipis kali ya. Jadi semua sembakonya di bawah-bawah saja kan, kayak kita nggak kebagian gitu loh, jadi kayak susah didapat. Nah guys, aku kayak mau tak pikir loh. Oh iya, Terus ya. iya. Nah, saya sih kopi mas. Adanya Amer mas. Wah boleh. Amer, Gak Amer sih mas, Combiang tapi skut. Minum dulu mas, belum Oke. pesan. Perintah sih boleh new normal, tapi ya new normal yang bener-bener new normal, nggak dikasih batasan-batasan. Ya mungkin ada batasan-batasan dari tahap-tahap pembukaan tempat wisata, terus pembatasan orang dalam skala besar itu dibatasi. Tapi ya kembali lagi ke masyarakatnya sih mas. Kita bisa lihat lah, PSBB aja di Indonesia itu aja nggak berjalan dengan baik. 1-2 hari, 1 minggu, bahkan sampai 2 bulan berjalan dari PSBB itu aja nggak baik ya. Apalagi new normal, pasti new normal kita lihat aja 1, 2, sampai 1 minggu aja udah jebol. Wis pasti mas. Ya pesannya untuk masyarakat ya, untuk masyarakat. Sadaron des. Jaga kesehatan, terus juga jangan lupa untuk selalu physical distancing. Kerja boleh, keluar boleh, beli makan boleh, silahkan. Yang pasti jaga jarak dan hindari yang namanya kerumunan atau keramaian. Kalaupun ada keramaian, lebih baik menghindar. Jadi satu, kita harus ingat tetap di rumah aja. Keluar kalau nggak penting-penting banget nggak usah keluar. Terus juga cuci tangan menggunakan sabun setelah beraktivitas apapun. Dan jangan lupa juga untuk selalu menggunakan masker. Ya ada sih pesannya sih cuman jangan terlalu itu sih. Maksudnya kalau memang mau new normal ya udah diterapin, tapi jangan sampai cuman gara-gara virus ini terus new normalnya hilang tuh jangan. Ya kalau disuruh di rumah ya di rumah aja, nggak usah keluar, nggak usah kayak kalau nggak penting banget gitu nggak usah keluar gitu kayak. Sabar. Oh, berarti Tetap patuhi peraturan yang sudah berlaku dari pemerintah. Tetap jaga kesehatan dan please banget jangan panic attack. Kita bisa ngelakuin sama-sama kalau kita bisa menghadapi ini tuh bareng-bareng kalau kita tuh kompak. Jadi masyarakatnya mau diatur, pemerintahnya juga udah ngatur. Semoga